Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi. Anak-anakku, kita mengaji sampai surat Ali Imran ayat 92 sampai 101. Mari kita belajar bersama-sama. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب
من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Sadaqallahul azim. Nah, demikian tadi belajar tartil. Nanti dilihat rekamannya ya, di mana letak kesalahannya, kita betulkan sehingga kita tahu salah dan benarnya. Sekarang kita mempelajari apa sih tafsir ya, arti dari Al-Quran yang kita baca tadi ya. Mari kita pelajari bersama-sama. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat 92. Yang masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Jadi kebajikan apa ya yang membuat Allah itu cinta kepada kita? Yaitu menafkahkan sesuatu yang harta yang kita cinta itu ya, dinafkahkan di jalan Allah. Dan itulah kebajikan. Dimanfaatkan harta itu untuk kebaikan, menolong yang lemah, menolong kepada yang membutuhkan, membangun pendidikan, terus kemudian digratiskan anak-anak yang tidak mampu. Nah, itu kebajikan. Lanjut ya, sudah paham insya Allah ayat 92. Sekarang menerangkan tentang bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan. Ya. 93. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. 94. Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah, sesungguhnya sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi 94, maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah, sesudah itu maka merekalah orang-orang yang zalim. 95. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim itu wong mentauhidkan Allah. Nah, inilah keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini orang yang tidak musyrik ya. Apa sih Bu musyrik itu? Musyrik itu ya menyekutukan Allah. Musyrik itu mengatakan Allah lebih dari satu. Nah, itu namanya musyrik. Bani Israel ya, keturunan Yakub. Kan ini dari silsilah Nabi Ibrahim dengan Dewi Sarah tau ya. Sekitar Baitul Maqdis ya, ini menerangkan sekitar Baitul Maqdis ya. Keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya ya. Itu silsilahnya ke sekitar Baitul Maqdis. Nah. Jadi ceritanya begini, Dewi Hajar
dan Dewi Saroh. Sebelumnya istri yang pertama itu kan Dewi Saroh. Lah pada zaman itu ada raja yang zalim, ngono loh. Ada raja yang zalim, setiap wanita yang cantik maka suaminya dibunuh dan istrinya diambil dijadikan apa? Istrinya. Lah Dewi Saroh itu memang wanita yang sangat cantik ya. Bagaimana ya caranya itu menyelamatkannya Ibrahim agar tidak dibunuh? Maka Nabi Ibrahim itu mengaku sebagai saudaranya. Nah, sehingga Nabi Ibrahim itu tidak dibunuh oleh raja pada zaman itu. Lah istrinya Dewi Saroh ya, Siti Saroh kemudian diperistri raja. Diperistri rajai, tapi dengan syarat ya, kalau dia itu bercerita ya, kalau ceritanya itu belum habis, maka raja itu tidak boleh menyentuhnya. Nah, jadi Dewi Saroh itu pandai berbicara, pandai bercerita. Siapa yang mengajari Nabi Ibrahim untuk menjaga kesuciannya sebagai istri Nabi Ibrahim? Nah, lama-kelamaan si Dewi Saroh itu bercerita, ceritanya itu menyenangkan, raja itu mendengarkan pun juga senang. Terus akhirnya sampai tertidur pulas. Nah, terus raja itu istrinya sangat banyak sekali. Nah, kemudian bergilir istri yang lain, hampir kurang lebih uang istri pada zaman itu 100 lebih ada raja itu. Terus setiap bergilir waktu jatahnya Dewi Saroh pada waktu itu, Dewi Saroh bercerita lagi. Ya, kalau ceritanya itu belum habis, raja tidak boleh menyentuh. Jadi Dewi Saroh itu pandai bercerita, pandai menceritakan, tapi bukan sesuatu yang dusta, ya. Terus Dewi Saroh itu raja pun juga dapat hidayah sedikitnya. Dia nggak memaksa kepada Dewi Saroh lah. Seorang wanita itu gampang ya, uang istrinya 100 lebih ya. Pada zaman itu raja itu, istri yang cantik itu ya digauli gitu aja, dinikahi semuanya. Lah Dewi Saroh itu ya, setiap mau disentuh raja, dia mengingatkan, bukankah aku dulu dinikahi itu harus bercerita itu ya, kalau ceritanya sudah habis baru raja boleh menyentuhnya. Terus kelingan, ya ceritalah dulu sampai raja tertidur lagi. Nah, setelah itu raja sakit. Raja sakit itu yang menyembuhkan Dewi Saroh berkat dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mengajari, membuat ramuan obat sehingga raja itu sembuh. Karena raja ini berbalas budi kepada Dewi Saroh, maka Dewi Saroh diberi ya jenenge budak yang namanya Siti Hajar. Ini Dewi Saroh, aku beri kamu seorang wanita yang bisa melayani dirimu. Karena kamu telah menyembuhkan penyakit raja. Terus akhirnya Dewi Saroh diberi budak yang namanya Siti Hajar. Dia kasihan sama suaminya, selama ini loh yang berjasai sebenarnya itu suamiku Ibrahim ya. Ngono, Dewi Saroh berkata seperti itu. Lah wong aku menyembuhkan raja, yo kuwi berkat krono Nabi Ibrahim sing ngarahni, aku cuma memberikan. Terus umpama aku bisa bercerita sampai selesai itu yang mengajarkan yo Nabi Ibrahim. Terus Dewi Saroh itu kasihan. Terus bareng Nabi Ibrahim ditemui, disuruh menikahi Siti Hajar. Siti Hajar dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim, disuruh untuk menikahi. Nah, karena Siti Hajar tahu bahwa dinikahkan kepada Nabi Ibrahim, dia setuju aja. Dan Dewi Saroh pun ngerti kalau Siti Hajar itu wanita yang solehah, wanita yang penurut, wanita yang baik, walaupun dia berkulit hitam. Nah, setelah itu Siti Hajar dinikahi Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya terselamatkan ya. Terselamatkan, Nabi Ibrahim nggak dicurigai, memang istrinya Siti Hajar. Nah, setelah menikah dengan Siti Hajar, dianugerahi putra Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail itu di dalam gendongannya Siti Hajar, otomatis Dewi Saroh ya ada rasa cemburu ya. Allah pun tahu, maka Allah mengutuskan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu hijrah ke Mekah, tanah yang tandus, gurun dan sebagainya, itu atas perintah Gusti Allah. Ya jenenge seorang wanita yang solehah ya tanya, apakah ini perintah dari Allah wahai suamiku Ibrahim? Iya, ini perintah dari Allah. Ya jenenge perintah dari Allah, Siti Hajar kekuatan imannya sangat kuat. Terus dia itu ikut saja, enggak tanya-tanya. Wis pokok kalau ini perintah dari Allah wis budal. Nenggok negeri Mekah yang tandus, gersang, enggak ada air. Ceritanya seperti itu.
putra. Di situ Ismail yang kecil masih dalam gendongan. Itu setelah Nabi Ibrahim meninggali bekal cuma nggak seberapa loh ya. Kemudian Siti Hajar karena bekalnya hampir habis, minumannya habis, dia kehausan, kasihan terhadap anaknya. Lari-lari ke Bukit Sofa, ke Marwa, dia berdoa terus kepada Allah sambil lari-lari kecil. Makanya sekarang itu sa'i ya. Lari kecil dari Sofa ke Marwa itu Siti Hajar itu sambil berdoa loh ya, mengharap minta sama Allah agar ditemukan mata air. Ternyata mata air itu munculnya dekat kakinya Nabi Ismail. Ternyata rezekinya di dekat anaknya. Terus airnya muncul. Nah, itulah air Zam-Zam. Ceritanya seperti itulah. Setelah adanya air Zam-Zam, sekitar Mekah itu menjadi makmur ya. Dewi Hajar bisa berternak, terus bisa ada kehidupan di sana. Padahal malah menjadi ramai. Nah, itulah asal mulanya di negeri Mekah lah. Terus kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Mekah lagi. Anaknya sudah besar. Ujung-ujung kok diperintah Allah untuk menyembelih anaknya. Lah jenenge anak yang disayangi ya, satu-satunya anak loh. Belum ada yang lain. Nabi Ibrahim cek kuwi anake. Nabi Ishak belum lahir. Nanti Dewi Sarah sudah tua renta baru punya anak, yaitu Nabi Ishak. Lah setelah itu di situ disuruh menyembelih. Lah itu ujian juga. Terus akhirnya karena perintah dari Allah, Nabi Ismail pun ya mengikuti perintah bapaknya Ibrahim itu. Nah, setelah itu mau disembelih, gantilah Nabi Ismail diganti dengan domba. Malaikat Jibril membawa domba untuk disembelih. Allah berfirman bahwa ujiannya sudah lulus, keikhlasannya Nabi Ibrahim untuk melepas Nabi Ismail. Memang benar-benar seorang anak ikhlas ya, seorang bapak pun juga ikhlas. Karena itu perintah dari Allah. Dan Siti Hajar pun sebagai wanita ikhlas. Padahal itu anak satu-satunya. Masya Allah, itulah ketabahan dan kesabaran Dewi Hajar. Sampai sekarang pun tetap harum ya namanya, ceritanya, perjuangannya, keimanannya, ketabahannya, kemandiriannya, wanita yang kuat. Nah, terus setelah Nabi Ismail itu sudah agak ya dewasa gitu ya, membuat rumah ya. Atas petunjuk Allah juga membuat Baitullah. Jadi Nabi Ibrahim membuat Baitullah itu bersama putra pertamanya yaitu Nabi Ismail. Nah, itu atas petunjuk Allah letaknya dan sebagainya. Lah, kemudian Mekah itu sudah ada tempat ibadahnya, terus akhirnya makmur ya, negaranya menjadi makmur. Bahkan sampai sekarang pun juga makmur. Berbagai penjuru daerah datang ke Mekah untuk beribadah sesuai syariatnya Nabi Ibrahim yang tauhid, yaitu menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Dewi Sarah sudah dalam keadaan tua, Nabi Ibrahim juga dalam keadaan tua. Dan lama sekali ya Dewi Sarah dengan Nabi Ibrahim. Nah, terus dikabari ya lewat malaikat bahwa nanti kamu akan mempunyai anak ya. Yaitu Ishak, Nabi Ishak. Terus padahal istrinya sudah tua renta loh. Kayak Nabi Ibrahim ya sudah tua renta. Jaraknya aduh banget ya. Ketika Dewi Sarah mempunyai anak sudah tua, sangat tua renta. Padahal kayak Nabi Ibrahim usianya loh 800 tahun. Kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. 800 tahun atau 900 tahun gitu loh. Nabi Ibrahim umurnya. Pokoknya jaraknya jauh sekali, kemudian mempunyai putra yang nama Iska. Ya, membangun peradaban di sekitar Baitul Maqdis, yaitu hanya Nabi Ibrahim di sekitar membangun masjid yang namanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nah, jadi dari Siti Hajar membuat masjid Baitullah ya. Terus dari sisilah Dewi Sarah membuat masjid yang namanya Masjidil Aqsa. Makanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, gitu. Jadi tempat untuk ibadah para nabi dan rasul, tempat untuk rukuk, untuk sujud, untuk duduk,
berzikir kepada Allah, menyembah Allah. Nah, ceritanya seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan, apakah bangsa Yahudi Israel itu beriman kepada Allah? Wis didelok dari kisahnya ngene ya. Nabi Yakub mempunyai putra dari istri pertama 10 orang. Dari istri kedua mempunyai 2 orang. Itu aja ya, 10 orang itu yang banyak itu, gue mempunyai sifat iri dengki kepada adiknya yang masih kecil. Nah, seperti Nabi Yusuf, Bunyamin itu kan masih kecil. Nah, otomatis anak itu kalau kecil kan disayang bapaknya, kemana-mana diperhatikan, apalagi beda dari ibunya. Nah, beda ibu, tunggal bapak gitu ya. Terus iri dengkinya ya, saudara yang 10 itu, padahal dia itu mempunyai iman, dididik Nabi Yakub ya iman kepada Allah. Tapi setan merasuki mempunyai iri, dengki, ingin membunuh, nanti membuat cerita palsu ya. Terus kemudian berdusta, tok nangis dan sebagainya. Wis pokoknya iki pandai berdusta dari silsilah yang 10 saudara itu. Nah, itu bisa diambil cerita. Jadi putra seorang nabi ya, tidak semuanya itu baik. Contohnya ya seperti itu, Nabi Yusuf baik, Bunyamin baik, tapi yang 10 saudara itu dirasuki setan dengan diberi sifat iri, dengki, berdusta. Nah, iri dengki saudaranya mau dibunuh. Saudaranya ya mau dibunuh, kemudian ada yang usul, Allah dicemplung di sumur air, terus dicemplung di sumur. Terus baru dia berdusta, kambine Yusuf kuwi dilumuri darah. Terus etok-etok nangis. Lah, itu kedustaan yang panjang banget. Kayak ngono kuwi iki wis diketahui Yakub. Kamu memandang perbuatan burukmu ini itu kau anggap seperti kebaikan. Wis dikatakan seperti itu. Jadi dari Bani Israel kuwi enggak semuanya ya itu baik. Lelek Nabi Yusuf baik, Bunyamin baik. Tapi yang terbesar ya 10 saudaranya itu buruk. Nah, dia membunuh ya, pentalan ya, mau membunuh, berongono pandai berdusta, dilumuri darah ya, bajunya Yusuf dikatakan dimakan serigala, itu kan dusta lagi. Terus kemudian dia menangis, seakan-akan aktingnya ben dipercaya oleh Nabi Yakub. Nah, inilah kedustaan yang rentet-rentet itu sampai ke anak cucunya itu berani ya. Berani mengubah kitab suci, berani berdusta, saksi palsu, berani pokoknya wis Bani Israel sering ingkar. Nah, bahkan nanti pada zamannya Nabi Musa, panggah tetap ingkar. Hari ini diomong penak sesok wis lali. Kuwi lah Bani Israel. Saiki padha beriman sesok wis nyembah sapi. Nah, kuwi lah keingkarannya Bani Israel. Padahal mukjizat ya, Nabi Musa diutus ya. Bani Israel menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa, tapi ya imannya itu hanya keduniaan saja yang dikejar. Pokoknya dunyane entuk ya wis sing diikuti. Kaya ngono lah. Jadi dia tahu mukjizatnya Nabi Musa, tapi dia juga yang gampang memungkirinya dan kembali ke belakang menjadi murtad, menyembah sapi dan sebagainya. Hanya keduniaan saja yang pentingkan. Nah, itulah sifat-sifat Bani Israel. Nah, makanya Allah itu menghukumnya makanan yang halal jadi haram buat dimakan Bani Israel. Nah, karena apa? Kedurhakaannya Bani Israel kalau dengan Allah ya, dilarang makanan-makanan yang dari domba, sampai sapi dilarang. Sebab apa? Ya kuwi durhaka kuwi. Sifatnya koyok ngono kuwi ya, mengada-adakan dusta terhadap Allah. Allah mempunyai anak. Allah mau pokoknya zalim lah, zalimnya melampaui batas, mengada-adakan dusta. Ya seperti itulah pandai berdusta ketika jadi anaknya Nabi Yakub Yusuf dipateni ya, mau dibunuh tapi akhirnya dicemplung di sumur. Lah kuwi aja wis pandai berdusta. Dilumuri darah bajunya Yusuf, ben dipercaya bapak dimakan serigala. Itu kan dusta-dusta. Terus akhirnya nanti jadi umatnya Nabi Musa ya panggah dustane ya panggah enak. Kayak turun temurun ngono sifate. Nauzubillah min dzalik ya.
Jadi memang dinasti ini dalam Al-Quran ya suka berdusta ya dan zalim. Nah, kon mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yang mentauhidkan Allah dan mempunyai beradab ya, mempunyai sopan, mempunyai akhlak ya. Nabi Ibrahim itu mengajarkan akhlak juga ya. Jadi orang yang tidak berakhlak, ini bukan umatnya Nabi Ibrahim. Wong sing menyekutukan Allah yaitu umatnya Nabi Ibrahim. Wong sing gak ngakoni Nabi dan Rasul utusan Allah yaitu umatnya untuk hamba Allah lah. Wong lek enggak ngakoni Nabi dan Rasul itu bukan hamba Allah. Hamba kesombongan atau hambanya setan. Sekarang kita menerangkan bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama. Jadi ahli kitab ini berdebat. Rumah yang pertama dibangun itu adalah Baitul Maqdis. Jadi mereka itu mengada-adakan. Enggak mau kalah. Bahwa Mekah ini dhisik Baitul Maqdis. Iku bantah-bantahannya ahli kitab. Dijawab oleh Allah 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, iki wis jelas, jelas. Nanti pertama lah, aku mau tak cerita nih toh. Aku kan mendengar cerita dari para alim ulama. Nabi Ibrahim ini memang mempunyai istri pertama itu Dewi Saroh, tapi mempunyai putra ya itu malah justru yang pertama dari istri yang kedua yaitu Siti Hajar. Terus kemudian ya Siti Hajar itu mempunyai anak, Dewi Saroh cemburu, kecemburuannya karena dia nggak bisa mempunyai anak, ndang dianugerahi anak loh. Terus akhirnya Allah itu maha mengetahui lah sebenarnya kan Dewi Hajar itu ya jenengan wanita ya seorang wanita. Sebenarnya Dewi Saroh itu orang baik. Lah orang baik apa ya budak diwehne Nabi Ibrahim Siti Hajar. Cuma rasa kecemburuan seorang wanita itu ada ketika Siti Hajar sudah mempunyai putra Ismail. Lah, makanya Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk hijrah ke Mekah ya, agar apa? Dewi Saroh itu enggak cemburu kalau enggak melihat gitu. Terus disuruh hijrah lebih jauh ke Mekah. Lah di sana ya, yaitu wanita yang tegar, wanita yang kuat ya Siti Hajar itu. Terus akhirnya kehabisan minumannya, terus lari-lari mencari minuman buat putranya sambil berdoa kepada Allah. Nah, itulah ketabahannya Siti Hajar seperti itu. Sedang Dewi Saroh masih dalam cengkraman raja, belum bebas gitu loh. Tetapi kesuciannya tetap terjaga walaupun dia itu menjadi istrinya raja, tapi cuma enggak tersentuh ya. Maksudnya masih tetap suci karena kecerdasannya dalam bercerita. Setiap gilirannya dia bercerita, kalau ceritanya itu enggak habis maka raja tidak boleh menyentuh. Makanya ceritanya terus panjang sekali sampai rajanya tertidur. Nah seperti itulah ceritanya dari para alim ulama yang aku dengar sejak dahulu seperti itu. Jadi pertama Nabi Ibrahim mempunyai putra itu ya Nabi Ismail, jaraknya jauh sekali. Setelah Dewi Saroh sudah tua rentai loh, baru malaikat memberi kabar bahwa nanti kamu akan dianugerahi putra Ibrahim. Lalu Dewi Saroh lo wis tuwek, lo kok duwe putra piye? Kun fayakun, kalau Allah apa iki berkehendak ya jadilah. Itulah apa iki kehendak Gusti Allah, kuasane Gusti Allah. Nah, terus akhirnya ya rumah yang pertama dibangun di Mekah itu ya dengan anak pertama. Kuwi wis bisa dilihat ya. Berarti Nabi Ibrahim itu membuat tempat ibadah yang pertama ya. Kuwi ya Mekah kuwi ngono lho. Dengan Nabi Ismail atas petunjuk Allah. Enggak tahu kadang ada cerita lagi Mekah itu dahulu ya kan padang pasir. Sebelumnya itu memang sudah dijadikan tempat ibadah oleh Nabi Adam ketika turun dari surga. Cuma terkikis tertutup oleh gurun pasir sehingga enggak kelihatan. Makanya Allah mengutus Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah untuk
membuat tempat ibadah di sana yaitu Baitullah. Nah, ada yang bercerita seperti itu. Maka Allah itu memang sudah memfirmankan ya, tempat ibadah pertama kali manusia yaitu Baitullah Mekah ya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, bisa ya ceritanya seperti itu. Sekarang 97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, jadi wis genah toh, memang terus akhirnya dijadikan syariat ya, haji ke Baitullah ya. Ning kono nek makome Nabi Ibrahim. 98, katakanlah, wahai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Jadi ahli kitab ditegur, ngarang-ngarang ya. Tempat ibadah yang pertama katanya bukan Mekah. Itu kata-kata ahli kitab. Allah itu Maha menyaksikan ya apa yang mereka kerjakan. 99, katakanlah, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendaki menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jadi ahli kitab ini terus menghalang-halangi ya dari jalan Allah orang-orang yang beriman, terus merusak syariat-syariat yang baik. Wong jenenge masjid ya, contohnya kuwi apa iki lah melarang orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Perintah Allah itu dihalang-halangi. Terus akhirnya apa? Mereka ngarang-ngarang sendiri, dirubah-rubah, disamar-samar nih, sehingga jalan ini menjadi bengkok. Ini sifatnya ahli kitab. Padahal Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi, la iso wong Islami la iso dijauhkan dari ahli kitabnya. Dari tempat ibadahnya pun harus sendiri-sendiri. Gak boleh ahli kitab itu menempati ibadahnya orang Islam. Sebab akan dirusak nanti. Lah dia beribadahnya gak mengakui Nabi Muhammad, Nabi di akhir zaman. Tapi dia ibadah di masjid. Katanya dia itu menyembah Allah. Tapi syariatnya gak mau menerima syariatnya Nabi Muhammad. Itu kan terus ingin merubah-rubah. Pengen merubah-rubah ya, dia bebas di tempat ibadah mana saja. Tetapi apa? Yaitu gak mengimani para nabi dan rasul, ahli kitab itu. Jadi Nabi Muhammad itu nggak mau meyakini. Nabi Isa itu seorang nabi dan rasul yang nggak mau meyakini. Jadi, iya ya, mereka ingin membuat bengkok. Ajaran Islam itu dibengkokkan. Padahal Nabi Musa itu diterangkan ya di dalam Al-Quran. Dia itu ketika di tempat yang suci kuwi sandalnya dilepas, ya. Dia membersihkan ibaratnya kayak wudu ya. Terus masuk. Kemudian itu dia sholat dia itu ya rukuk, berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud, kemudian duduk. Ini diterangin loh. Sholat syariatnya Nabi Musa itu ya. Ini seperti itu. Bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi Musa itu sudah paham tentang sholat. Wahai Nabi Muhammad, umatmu gak akan kuat menjalankan sholat 50 kali sehari. Itu Nabi Musa kan tahu, sholat itu bagaimana. Syariatnya itu setiap nabi itu sama. Sholat itu berdiri, rukuk, sujud, duduk. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Nah, seperti itu. Jadi rokaatnya, waktunya itu Nabi Musa tahu, maka mengkritisi. Jaluk keringanan. Itu sang mengusulkan Nabi Musa. Nah, terus akhirnya dikurangi menjadi berapa? 5 waktu. Lah, berarti Nabi Musa syariatnya seperti Nabi Muhammad ya. Cuma wong-wong ahli kitab ini makanya merubah, merusak, berdusta ya. Dan sekarang menerangkan keharusan menjaga persatuan. 100, wahai orang-orang yang beriman,
jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. 101, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini keharusan menjaga persatuan ya, wahai umat Islam ya, orang-orang yang beriman. Ojo mengikuti ya sebagian dari orang-orang yang diberi ahli kitab. Apa lah yang menyimpang dari ajaran Islam ojo diikuti. Sebab apa? Akan mengembalikan kamu ke dalam kekafiran ya. Contohnya ya, kalau masjid itu tempat ibadahnya orang Islam untuk sholat ya, maka ojo diikuti kalau ada mereka itu yang mengatakan dia menyembah Allah tapi syariatnya nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, nggak mempercayai Nabi Muhammad. Itu nanti akan memperpecah belah ya umat Islam. Wong jenenge masjid itu sejak dahulu tempat sholat ya, tempat untuk rukuk, sujud ya, terus bareng duduk ya, menyembah Allah. Sampai syariatnya Nabi Musa ya seperti itu ya, Nabi Ibrahim. Terus sampai ajaran itu Nabi Adam diajarkan juga cara beribadah kepada Allah. Karena kan dari malaikat. Dan Allah itu satu sejak dahulu. Cuma mungkin syariatnya cara bersuci ya, pada zaman dahulu itu nggak ada deterjen. Sekarang kan ada deterjen. Pada zaman dahulu kalau bersuci kena najis ya kainnya disobek ya, baru didondomi, ditembel dan sebagainya. Tapi sekarang cukup diberi penghilang noda wis keneng, semakin canggih tanpa memotong dan menambal itu ya. Tetapi masalah syariat sholat ya sejak dahulu itu ya, berdiri, rukuk, sujud, duduk, itu sejak dahulu itu sudah diajarkan. Nabi Musa pun memprotes Nabi Muhammad diberi tugas sholat 5 waktu sehari, kuwi sapa sing mengusulkan agar mendapatkan keringanan? Itu Nabi Musa. Nah, kali berapa ya bertemu Nabi Musa? Akhirnya mendapatkan keringanan menjadi 5 waktu. Jadi Nabi Musa ngerti tata cara sholat ya, yang umat Nabi Muhammad mampunya itu ya 5 waktu. Itulah. Jadi persatuan umat Islam apabila diobrak-abrik oleh ahli kitab ojo mengikuti, akan membuat dirimu kembali kepada kekafiran ya. Mereka itu enggak mengimani Nabi ya. Dia ada yang mengakui Allah itu beranak ya. Dan ada yang menyembah Allah di masjid, nah, tetapi enggak meyakini utusan-utusan Allah. Nah, itu kan ibaratnya merusak akidah. Lebih baik kalau ada orang seperti itu, ibadahlah di tempatmu. Umat Islam itu tempatnya di masjid, lah masjid itu gunakan untuk sholat umatnya Nabi Muhammad, gitu aja. Umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, semuanya itu kalau sholat ya, itu berdiri, rukuk, sujud, duduk, gak eneng. Syariatnya seperti goyang ngebor gak eneng. Nah, ngono lah yang jelas nih. Lebih baik sholatlah di tempat ibadahmu sendiri-sendiri, biar orang Islam itu syariatnya gak kamu bengkokkan. Nah, ngono. Jadi nanti kalau orang Islam mengetahui seperti itu, terus akhirnya menirunya, itu kan membuat kembali kepada kekufuran. Terus akhirnya menjadi orang pembangkang seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah firman dari Allah, kejelasannya agar menjaga persatuan umat Islam itu dalam beribadah. Kalau masjid itu khusus untuk umat Islam. Selain umat Islam seperti Hindu ya di tempatnya orang Hindu, orang Buddha ya di tempatnya orang Buddha, orang Nasrani ya di tempatnya orang Nasrani, orang Kristen di tempatnya orang Kristen, orang Yahudi lah iso ya tempat ibadah ning tempatnya Yahudi, ojo ning tempat masjid umat Islam.
kamu mengatakan beriman kepada Allah, tapi kamu tidak mengimani Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, berarti kamu bukan Islam. Kalau bukan Islam, jangan ibadah di masjid, buatlah ibadah tempatmu sendiri. Jangan ngobrak-ngabrik tatanan ajaran Islam, seakan-akan masjid itu mbok akoni tempat ibadah. Terus akhirnya kamu akan membuat kembali kepada kekufuran, kepada umat-umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini perintah dari Allah untuk menjaga persatuan, gak oleh mengikuti ya wong-wong sing beriman kuwi ya. Sehingga kamu imannya terjaga ya. Menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat ya. Jadi wong ki lek ngakoni Gusti Allah tapi enggak ngakoni rasul-rasulnya Allah kuwi sebagai nabi dan rasul kuwi wis bukan orang yang taat kepada Allah, itu pembangkang seperti iblis. Iblis itu menyembah Allah tapi nggak mau menghormati Nabi Adam, itu diturunkan dari bumi. Nah, Allah melaknatnya. Makanya kalau ada orang yang menyembah Allah tapi kok syariatnya nggak mengikuti Nabi Muhammad, para nabi sebelumnya ya, itu berarti bukan Islam. Nah, seperti itu. Sejak dari Nabi Adam seterusnya ya, yang namanya sholat itu ada berdiri, ada rukuk, ada sujud. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Kok eneng wong ngaku Islam tapi ngaku-ngaku duwe sanad dari Nabi Musa ya, sholatnya ngebor-ngebor, goyang-goyang, pinggule ngono kayak, kuwi dusta, kuwi bukan sanad kuwi. Kuwi Al-Quran menjelaskan enggak ngono kuwi nyibadahi Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika di tempat suci aja ya, terompahnya dilepas, bersuci. Kemudian dia berdiri, rukuk dan sujud sholat. Ya, diterangkan sholat. Nah, sholatnya sama seperti sholatnya Kanjeng Nabi. Lah, Nabi Musa pun orang yang pertama ya, menyarankan umatnya Nabi Muhammad kalau sholat itu 5 waktu, jangan 50 waktu, nanti nggak kuat. Berarti Nabi Muhammad dan Nabi Musa itu sama syariatnya dalam sholatnya. Kok enek uang ngaku-ngaku sanate Nabi Musa dusik sholatnya nggak podo karo Kanjeng Nabi, itu omong kosong, itu dusta. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa sholatnya Nabi Muhammad SAW dan sholatnya Nabi Musa itu ada kesamaan ya, ada berdiri, ada rukuk, ada sujud. Nah, gitu ya. Sekian ya, apabila ada yang benar, boleh diikuti, apabila ada yang salah, boleh dikritisi untuk membangun ke depannya agar lebih mengerti. Ada kurang lebihnya, mohon dimaklumi dan dimaafi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.